yang diambil dari kitab Yosua pasal yang ketiga. Ada satu bagian dari kitab ini yang terus mendengung di roh saya. Yosua 3 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Di sana dikatakan, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saya beri judul firman ini, engkau belum pernah melewati jalan ini. Itu di bagian akhir di ayat yang keempat tadi, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Tapi bagi Yosua dan Kaleb, sejak 40 tahun yang lalu mereka sudah tahu keberadaan daripada tanah perjanjian ini. Dan mereka selalu memandang ke depan. Mereka selalu fokus kepada tujuan akhir dalam kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa suatu hari nanti janji Tuhan pasti akan digenapi. Ada sesuatu yang lebih daripada apa yang telah mereka alami, sekalipun apa yang mereka sudah alami itu termasuk dahsyat, luar biasa dan mengagumkan. Tetapi ada ketidakpuasan ilahi. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang lebih dahsyat, lebih besar, lebih dan lebih lagi di depan sana. Karena itu pelajarannya bagi Anda dan saya hari ini, jangan kita puas dengan menjadi nyaman di dalam kerohanian kita. Tidak ada salahnya kita menikmati apa yang kita miliki saat ini. Tetapi di dalam roh kita, kita harus selalu membangun ekspektasi itu. Kita harus selalu fokus di dalam roh kita bahwa ada sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih baru lagi, lebih dan lebih lagi dari Tuhan. Karena itu dikatakan di ayat yang kelima tadi, kuduskanlah dirimu. Artinya, jagalah dirimu, jagalah sikapmu, jagalah perkataanmu, dan teruslah menjadi berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Karena dikatakan besok Tuhan akan melakukan hal yang ajaib, perbuatan yang dahsyat. Artinya hari esok Anda bisa lebih baik daripada hari ini Anda. Haleluya. Karena ketika Anda membaca besok, membaca ayat yang sama, ayat itu akan tetap berkata besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Artinya the best is yet to come. Yang terbaik dalam kehidupan kita masih ada di depan kita. Mungkin kita sudah mengalami hal yang baik dalam hidup ini bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan saudara seiman kita, bersama dengan keluarga kita. Tapi saya mau katakan, sebaik apapun pengalaman hidup Anda, ada pengalaman yang jauh lebih baik yang Tuhan siapkan. Kalau Anda tidak menyerah, kalau Anda tetap fokus kepada apa yang Tuhan siapkan di depan kita. Ada hal yang baru yang menanti di depan kita kalau kita tetap setia. Dan saya mau katakan, tidak peduli berapapun umur Anda, karena Yoel 2 ayat yang ke-28, di sana firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu akan terjadi. Ini berbicara tentang hari-hari di mana Anda dan saya hidup, bahwa Tuhan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia tidak dibatasi umur. Bahkan di sini lebih spesifik lagi dikatakan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Karena itu jangan remehkan anak-anak Anda. Jangan remehkan cucu-cucu Anda. Mereka adalah orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk bernubuat, untuk menyampaikan firman. Orang-orangmu yang tua, haleluya. Ya, di sini orang-orang yang usia lanjut pun akan mendapat mimpi. Jadi jangan
kepengen cepat pensiun dari berkarya bagi Tuhan, berkarya bagi sesama. Karena orang-orangmu yang tua pun akan mendapat mimpi. Mimpi Anda yang mungkin Anda pikir sudah usang, yang sudah mati sejak dahulu kala, Tuhan sanggup untuk bangkitkan kembali di hari-hari ini. Bahkan teruna-terunamu, ini berbicara tentang pemuda, ya remaja, anak-anak muda akan mendapat penglihatan. Inilah janji Tuhan bagi hari-hari di mana kita hidup. Karena itu waspada bagi yang memasuki usia senior. Jangan merasa ingin pensiun dari pelayanan. Jangan terlalu cepat ingin mundur dari berkarya bagi orang lain, bagi kerajaan sorga. Teruslah berbuah, bahkan memasuki usia lanjut. Karena pohon yang berbuahlah yang dilindungi dan disayang oleh banyak orang. Kalau pohon sudah tidak berbuah, ya sudahlah. Ya paling yang terbaik hanya untuk tempat berteduh. Tetapi kalau pohon itu berbuah, pasti pohon itu dilindungi, dirawat dengan baik, dan disayangi oleh banyak orang. Amin. Di Alkitab terlalu banyak contoh kalau disebutkan satu persatu. Ya ada orang-orang yang hidupnya baru berdampak, bahkan di usia lanjut, di usia 80-an tahun. Ya, haleluya. Ya, Abraham dan Sarah, ya hidupnya berdampak ketika menginjak usia di atas 75 tahun. Musa, ya 80 tahun dipakai oleh Tuhan membebaskan bangsa Israel. Simeon dan Hana di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, mereka akhirnya karena mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar, mereka berdoa syafaat, mereka beribadah, ya bukan sekedar rutinitas, tetapi mereka berharap, mereka punya ekspektasi bahwa Tuhan punya sesuatu yang lebih, Tuhan punya sesuatu yang dahsyat di depan sana. Oh, mimpiku belum berakhir, yang terbaik masih ada di masa depanku. Karena itu mereka terus bertahan, dan di usia lanjut akhirnya mereka berjumpa dengan Mesias, dengan Sang Juru Selamat itu. Bahkan di dunia sekuler pun banyak orang-orang yang baru sukses ketika mereka menginjak usia di atas 50 tahun. Sebagai contoh Ray Kroc, ya yang mengembangkan McDonald's. Itu pada umur 54 tahun, ya McDonald's mulai berkembang, mulai berekspansi. Ya kita tahu Kolonel Sanders, ya KFC, umur 65 tahun baru merintis yang kita kenal dengan Kentucky Fried Chicken. Masih banyak contoh yang lain, Gordon Booker, ya Starbucks, Henry Nestle, Yoshisuke Aikawa yaitu Nissan, Ferdinand Porsche, ya kemudian Kawasaki Sozo, Charles Flynn, IBM. Ya semua ini adalah orang-orang yang sukses di usia senior mereka. Karena itu jangan pernah menyerah, sekalipun Anda sudah merasa, oh aku sudah cukup melakukan bagi Tuhan, aku sudah cukup berkarya bagi orang lain. Tuhan punya sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan Anda. Jangan pernah berhenti untuk berbuah. Wahyu 3 ayat yang ke-11. Di sana Yesus berfirman kepada jemaat di Philadelphia, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya Tuhan punya tujuan bagi setiap kita, individu lepas individu. Dan Dia akan suatu hari memahkotai kita kalau kita setia dengan panggilan kita. Tidak harus menjadi terkenal, tetapi hidup kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita gembalakan, untuk hidup kita menjadi teladan bagi mereka, untuk kita pengaruhi. Di sana dikatakan dalam Lukas 16 ayat yang ke-9, ini Yesus sendiri yang berfirman. Ya, dikatakan di sana, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Salah satu interpretasi daripada ayat ini adalah sebuah pertanyaan, apakah hidupmu, apakah talentamu membawa orang semakin dekat kepada Tuhan?
Apakah orang lain makin ingin mencintai Tuhan lebih lagi dengan melihat kehidupan kita, dengan melihat kita memakai panggilan kita, memakai karunia dan talenta kita untuk terus berbuah, untuk terus berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena kalau kita memakai karunia dan talenta kita hanya untuk kepentingan ego kita sendiri, maka Wahyu 3 ayat yang kelima, Wahyu 2 ayat yang kelima, jemaat di Efesus mereka kehilangan kasih mula-mula, mereka kehilangan semangat di dalam menjadi pengaruh yang baik, berdampak yang baik bagi komunitas di sekitar mereka. Dan Tuhan katakan di sana, aku akan mengambil kaki dian mereka. Dari kaki mereka, daripadamu aku akan ambil kaki dia. Bukan berarti mereka tidak selamat, tetapi ini berbicara tentang pengaruh mereka tidak dirasakan lagi. Mereka kehilangan dampak, mereka tidak lagi dirasakan karyanya di tengah komunitas di mana mereka berada. Dan kalau kaki dian itu sudah diambil, Tuhan akan berikan kepada orang lain yang masih mau berkarya, yang masih mau membangun, yang masih bersemangat untuk terus berbuah. Karena itu Kejadian 45 ayat yang ke-24, di sana ada satu peringatan yang diberikan Yusuf. Ketika saudara-saudaranya tahu bahwa pada akhirnya Yusuf masih hidup, ini merupakan berita baik yang harus dibawa oleh saudara-saudara Yusuf pulang ke rumah Yakub bapaknya. Dan mereka harus melindungi berita baik ini, mereka harus merawat berita baik ini. Dan Yusuf memperingatkan mereka. Kejadian 45 ayat 24, kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Ini yang kita harus lakukan dalam kehidupan ini. Jangan mencari-cari masalah dengan orang lain. Jangan hidup kita terlalu egois dan suka menghakimi orang lain. Jangan kita suka bertengkar dengan orang lain. Jangan sampai kita tidak mencapai rumah Bapa di surga dengan berita baik ini, karena kita hidup sembrono. Kita harus membawa amanat Tuhan ini dalam kehidupan kita dan juga memeliharanya, melakukannya dengan sebaik-baiknya, karena ada sesuatu yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih baik lagi yang Tuhan sediakan di hadapan kita. Jangan menjadi seperti Lot. Lot ditulis di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa Lot memilih untuk menetap di lembah Yordan sampai ke Zoar. Zoar artinya kecil, sedikit, tidak signifikan. Itulah arti Zoar. Ya, jangan sampai kehidupan kita itu hanya sedikit berdoa, hanya sedikit menyembah, hanya sedikit berubah, hanya sedikit mendengar khotbah, hanya sedikit berkomitmen, hanya sedikit membutuhkan Tuhan, hanya sedikit bermurah hati, hanya sedikit mengampuni orang lain. Jangan kita memiliki roh yang sedikit, jangan hidup di Zoar, jangan menetap di Zoar. Kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih. Kita perlu untuk membutuhkan Tuhan lebih dari sebelumnya. Kita perlu untuk merindukan pengalaman rohani yang lebih dari sebelumnya. Kita perlu menginginkan lebih lagi, bukan karena keserakahan, tetapi karena kita tahu Tuhan menyediakan yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi, supaya dampak kehidupan kita terus diperluas, sikap dan karakter kita semakin teruji. Karena Roma 14 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 di sana dikatakan, Anda hidup bukan untuk diri sendiri, Anda mati pun bukan untuk diri sendiri. Kalau Anda hidup untuk Tuhan. Anda mati untuk Tuhan. Dalam hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Karena itu kita harus menjalani kehidupan yang berdampak. Jangan pikir apa yang kita lakukan, sikap, reputasi kita tidak akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Anda sudah meninggalkan dunia ini pun, keluarga Anda, anak Anda, cucu Anda harus menanggung reputasi Anda. Bayangkan kalau Anda punya reputasi yang tidak terlalu baik. Bagaimana masyarakat akan menilai anak-anak Anda, cucu-cucu Anda. Oh, ini kan anaknya si itu tuh, yang pelit banget tuh. Ini kan anaknya si ini nih, yang sukar sekali mengampuni, yang hidupnya penuh dengan kepahitan. Kan gak enak didengar orang.
Ya Tuhan mau ya kita hidup lebih daripada itu. Haleluya. Kalaupun hari ini kita masih sukar untuk mengampuni, saya mau katakan masa depanmu akan lebih baik daripada hari ini. Tuhan menyediakan hati yang penuh dengan kasih kalau engkau mau dan engkau setia mengikut kehendak Tuhan. Jangan ingin menetap dalam hubungan kita dengan Tuhan hanya ingin diselamatkan, kemudian sekedar rutinitas pergi dan pulang gereja tanpa ada perubahan. Alkitab memperingatkan Anda dan saya, Yehezkiel 46 ayat yang ke-9. Mari kita buka sama-sama. Yehezkiel 46 ayat yang ke-9. Ini berbicara tentang gambaran tentunya yang harus diinterpretasikan. Di sana dikatakan, tetapi kalau penduduk negeri pada perayaan-perayaan yang tetap berkumpul di hadapan Tuhan. Ini berbicara tentang ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu adalah ibadah yang tetap dan juga ibadah-ibadah tetap lainnya. Di setiap ibadah itu yang masuk melalui pintu gerbang utara untuk turut sujud menyembah, biarlah mereka keluar melalui pintu gerbang selatan. Dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan, biarlah keluar melalui pintu gerbang utara. Janganlah seorang kembali melalui pintu gerbang kemasukannya, tetapi masing-masing harus keluar dari pintu gerbang yang di depannya. Ini berbicara di setiap ibadah, kita harus punya ekspektasi, kita harus punya pengharapan bahwa aku pulang dari ibadah ini, selesai ibadah ini, hidupku mengalami perubahan. Dan aku tidak akan tanggung-tanggung merubah sikapku, merubah karakterku, merubah perkataanku, merubah pola pikirku. Harus ada perubahan di setiap ibadah. Di setiap kita datang kepada Tuhan, di setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, harus ada komitmen untuk kita mau berubah. Perlu lebih dalam lagi membangun relasi dengan Tuhan. Perlu lebih kuat lagi hidup dalam roh. Lebih dalam lagi menyembah. Lebih banyak berdoa syafaat dibandingkan mendoakan diri sendiri. Karena itu doa yang diajarkan oleh Yesus adalah doa Bapa kami, bukan Bapa saya. Karena doa yang paling efektif, doa yang paling berkuasa adalah ketika kita mendoakan orang lain. Doa kami berbicara tentang kesatuan, persaudaraan yang rukun, persekutuan di dalam satu komunitas. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Di sana juga firman Tuhan mengajarkan kepada Anda dan saya, kalau kita menginginkan doa yang penuh dengan kuasa, doa yang besar kuasanya, itu doa yang seperti apa? Doa yang saling mengaku dosamu, doa yang saling mendoakan supaya kamu sembuh dari sakit. Sakit apa? Sakit tubuh, sakit keluarga, sakit keuangan, sakit karir, sakit bisnis, sakit pelayanan, ya, sakit hati dan lain sebagainya. Kita harus saling mengaku dosa, saling mengampuni satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain, baru dikatakan doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jangan cuma mengutip bagian B tanpa kita mau melakukan bagian A, yaitu saling mendoakan, saling menopang satu sama lain, saling mengampuni satu sama lain, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan dendam, tidak iri hati dan lain sebagainya. Saling mengaku dosamu artinya merendahkan diri satu sama lain. Ya, saling memaklumi bahwa kita manusia dengan penuh keterbatasan dan penuh dengan kelemahan, dan kita mengaku kesalahan kita, saling memaafkan, saling mengampuni. Keluaran 33 ayat 21. Tuhan berfirman kepada Musa, di sana dikatakan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Musa boleh memilih, dan Tuhan memberikan kebebasan kepada Musa. Engkau boleh dekat dengan umat Israel yang tegar tengkuk, yang selalu bersungut-sungut, yang selalu mencemooh pemimpin. Atau engkau mau dekat dengan Tuhan dan melihat kemuliaannya. Tuhan katakan, pilihan ada di tanganmu, tapi di dekatku ada tempat di mana engkau dapat berdiri teguh di atas gunung batu. Apapun yang terjadi,
Di bawah sana, di tengah goncangan, di tengah orang penuh pemberontakan, orang-orang yang tidak mau diatur, orang-orang yang hidupnya liar, tidak mau melakukan firman Tuhan, ada satu tempat di dekat Tuhan, di mana engkau bisa tetap merasa damai, tentram, engkau merasa sukacita, dan engkau terangkat di dalam kehidupan rohanimu. Haleluya. Karena itu jangan takut menjadi lebih rohani dari hari ini. Jangan takut untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita diciptakan untuk lebih lagi, dan engkau belum pernah melewati jalan ini. Jangan menginginkan hanya yang rata-rata, karena Anda dan saya tidak diciptakan untuk menjadi manusia yang rata-rata. Haleluya. Haleluya. Ya, ada satu kisah yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 18. Ini bagian terakhir daripada firman Tuhan hari ini, untuk apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengalami lebih. 2 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 18 dan ayat yang ke-20 selanjutnya. Di sana dikatakan, kemudian berkatalah ia adalah Elisa, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Ini mujizat. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Bayangkan, tidak ada hujan, tidak ada angin, kondisi secara alamiah itu tidak mendukung adanya air, tetapi Tuhan katakan itu perkara ringan. Jadi semakin berat masalah kita, semakin besar kebutuhan kita, semakin mudah bagi Tuhan untuk mencukupinya, untuk menjawab doa kita. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, saya suka sekali dengan kisah di Injil. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, dia cuma butuh 5 roti. Ketika dia memberi makan 4.000 orang, dia butuh 7 roti. Apa artinya? 5.000 butuhnya cuma 5 roti. 4.000 butuhnya lebih banyak, 7 roti. Artinya semakin besar masalahmu, semakin dalam lubang hutang dalam hidupmu. Itu kalau diterjemahkan ke hari ini, ya semakin mudah bagi Tuhan untuk melakukan mujizat dalam hidupmu kalau engkau terus melekat kepada Dia. Itu pun perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Ayat 20, keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Kalau Anda melihat konteks daripada 2 raja-raja ini, mereka sedang dalam keadaan terpojok. Mereka dalam keadaan hampir binasa karena mereka berputar-putar. Mereka ini adalah Raja Israel, Raja Yehuda, dan juga satu lagi Raja Edom. Ya, jadi 3 orang ini dan juga pasukannya, mereka hendak menyerang Moab, tetapi mereka terputar-putar di padang gurun selama 7 hari sampai akhirnya kehabisan air minum, dan mereka serta hewan yang ikut serta semuanya hampir binasa. Lalu mereka memutuskan untuk datang ke Elisa untuk mendapatkan petunjuk Tuhan bagaimana mereka bisa mengalami kemajuan. Selama ini mereka stagnan. Mereka mengalami stuck di dalam kehidupan rohani mereka. Padahal Tuhan katakan, aku tidak menciptakan engkau untuk menjadi rata-rata. Aku punya sesuatu yang lebih. Dan inilah caranya engkau bisa mendapatkan sesuatu yang lebih itu. Ya, dan Tuhan berfirman melalui Nabi Elisa, dia katakan, buatlah parit-parit, maka akan terjadi mujizat. Maksudnya apa? Bagaimana kita bisa memelihara hati yang terus haus dan lapar akan Tuhan, haus dan lapar akan apa yang Tuhan sediakan di depan kita. Ya, perintah
Tuhan bagi Anda dan saya hari ini adalah buatlah parit-parit, artinya ciptakan sebuah kebutuhan. Mintalah lebih banyak. Lakukan hal yang lebih besar, yang terlalu besar bagi kekuatanmu sehingga engkau perlu pertolongan dari Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, minta mimpi yang sebesar mungkin. Minta promosi yang setinggi mungkin. Supaya apa? Artinya kita sedang menggali parit. Kita sedang menyiapkan parit untuk berkat Tuhan dicurahkan, untuk kekuatan dari Tuhan dicurahkan. Tuhan tidak pernah takut pada kebutuhan kita, seberapa besar pun kebutuhan itu. Bahkan Yesus sangat suka ketika kita membutuhkan sesuatu dari Dia. Ini benar-benar kesukaan Tuhan untuk memberkati anak-anaknya, untuk melihat anak-anaknya hidup di dalam kelimpahan. Ketika kita datang kepada Dia, minta sesuatu yang lebih besar, dan kita melakukan hal yang lebih besar untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan yang lebih. Sekali lagi, ini bukan berbicara tentang keserakahan, bukan berbicara tentang keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kalau kita bergembira karena Tuhan, kalau kita menyelaraskan roh kita, hati kita, kerinduan dan keinginan hati kita dengan kehendak Tuhan, maka apa yang kita inginkan pun bukan untuk kepentingan kedagingan kita, tetapi untuk kepentingan khalayak ramai, orang-orang di sekitar kehidupan kita yang Tuhan percayakan untuk kita pengaruhi. Menolong orang yang membutuhkan, membantu yang berkekurangan. Bukan minta lebih untuk menyombongkan diri atau bersaing dengan orang lain. Karena itu jangan takut minta promosi, karena dengan promosi artinya tanggung jawab kita semakin besar. Dengan tanggung jawab yang besar kita sedang menggali parit, kita sedang membuat parit, karena kita perlu pertolongan Tuhan lebih lagi, dan Tuhan akan menunjukkan yang lebih dalam kehidupan kita. Jangan takut minta ekspansi bisnis kita, karena dengan kita berdoa, Tuhan buatlah bisnisku semakin meluas, semakin besar. Itu artinya kita sedang menggali parit, dan kita mengharapkan campur tangan, intervensi ilahi terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa kita mau menolong orang lain? Karena kita sedang menggali parit. Kalau kita hidup untuk keegoisan sendiri, ya berkatnya segitu-segitu aja. Tetapi kalau kita punya komitmen, kita punya tekad, kita punya hati yang mau menolong orang lain, kita sedang menggali parit itu, dan Tuhan akan mencurahkan berkatnya supaya kita dapat mencukupi kebutuhan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang ingin kita berkati. Haleluya. Lebih banyak kebutuhan, maka lebih banyak kasih karunia. Itulah yang ditulis dalam Roma 5 ayat yang ke-20. Semakin dosa bertambah banyak, ya semakin berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Artinya semakin banyak kekurangan dalam hidup kita, semakin banyak kebutuhan dalam hidup kita. Anda dan saya adalah kandidat penerima mujizat dari Tuhan. Kita adalah kandidat untuk mengalami kasih karunia yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Kemajuan kita akan terhenti ketika kita berhenti menggali parit-parit. Seperti dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga. Ini berbicara tentang perempuan yang kehabisan bahan makanan. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Inilah Tuhan yang kita sembah. Tuhan gak mau kita itu biasa-biasa, rata-rata, hanya mau yang sedikit. Tuhan mau kita menginginkan lebih. Sekali lagi, bukan karena kita serakah. Ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ketika tidak ada lagi parit yang digali, maka berkat itu pun berhenti mengalir. Mengapa demikian? Karena ketika kita berkata, aku sudah kepenuhan,
Aku sudah tidak butuh apa-apa lagi. Aku sudah tidak haus lagi. Aku sudah tidak perlu lagi untuk berubah. Aku tidak perlu lagi untuk bertumbuh semakin dewasa. Maka berkat Tuhan akan mencari orang lain yang telah menggali parit dan masih mempunyai kebutuhan dan kekurangan dalam hidupnya. Maka Tuhan akan membawa orang itu dari iman kepada iman dan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dosa terbesar dari jemaat di Laodikia ditulis dalam Wahyu 3 ayat yang ke-17. Jangan sampai kita sebagai individu, sebagai gereja Tuhan yang mengalami apa yang dialami oleh jemaat di Laodikia. Di sana mereka berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Waspadalah terhadap sikap seperti ini, karena begitu kita bersikap seperti ini, kita berhenti menggali parit dan berkat Tuhan akan berhenti dalam kehidupan kita untuk kita berdampak lebih, untuk kita menjadi berkat lebih bagi orang lain. Akan sulit bagi Tuhan untuk menunjukkan lebih pada orang yang merasa dirinya sudah sempurna. Aku sudah punya semuanya, aku sudah berkecukupan. Aku tidak perlu lagi berubah. Orang lainlah yang harus berubah. Kalau kita punya sikap seperti itu, artinya akan sulit kita mengalami hal yang lebih dari Tuhan. Padahal Tuhan maunya kita mengalami yang terbaik dari Tuhan. Karena itu jangan berhenti untuk berubah. Jangan pernah lelah untuk bertumbuh di dalam kerohanian kita. Tuhan tertarik pada kebutuhan dan bukan pada kepenuhan. Dan kebutuhan ini berbicara tentang apa yang salah dalam kehidupan kita, bukan apa yang benar. Bukan apa yang sudah baik, tetapi apa yang masih kurang dan yang masih perlu perbaikan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kita sembunyikan dan kita tidak ingin orang lain tahu. Hal-hal inilah yang menarik bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Markus 3 ayat yang ke-5, Yesus hendak menyembuhkan seseorang yang mati sebelah tangannya. Kemudian Yesus memberikan perintah kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Tuhan hendak membuat mujizat. Yesus hendak menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih. Hidupmu tidak harus tersiksa dengan kelumpuhanmu dan kecacatanmu. Tapi Tuhan katakan, ulurkanlah tanganmu. Ketika Yesus berkata seperti itu, orang ini punya pilihan. Dia bisa mengulurkan tangan yang baik atau tangannya yang cacat. Itu pilihan ada di tangan dia. Bagaimana dengan kita ketika Tuhan katakan, berikan kepadaku kelemahanmu, berikan kepadaku kekuranganmu, tunjukkan siapa jati dirimu yang sebenarnya. Engkau kelihatan sombong, tapi sebenarnya engkau tidak tahu apa-apa. Engkau kelihatan sikapmu, wah begitu teguh berdiri di tengah badai, tapi sebenarnya hatimu hancur, keropos di dalam. Tuhan katakan, ulurkanlah tangan. Dan orang itu memilih untuk mengulurkan tangan yang mati. Ketika tangan yang mati itu diulurkan, maka mujizat itu langsung menyambar orang itu. Haleluya. Dan Tuhan menunjukkan sesuatu yang lebih di dalam hidupnya. Kalau saja dia mengulurkan tangan yang baik, maka mujizat itu akan dialami oleh orang lain. Karena itu Tuhan berkata kepada Anda dan saya, tunjukkanlah kepadaku bagian hidupmu yang mati. Apakah itu ketakutan? Apakah itu kemarahan? Ini adalah bagian hidup kita yang mati, yang cacat, kekecewaan, kepahitan, kekhawatiran. Ya, ini adalah bagian hidup kita yang perlu pertolongan Tuhan, yang perlu Tuhan lakukan sesuatu supaya kita bisa melihat yang lebih. Ulurkanlah semua yang negatif dalam hidupmu kepadaku. Kita tidak perlu jaim dengan Tuhan. Tidak perlu kita berpura-pura di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu siapa kita. Yes. Haleluya. Kita sedang marah sama Tuhan pun tidak usah disembunyikan, karena Tuhan toh juga tahu bahwa kita sedang marah sama Tuhan. Yes. Yang perlu dilakukan adalah ya jangan ya terus-menerus kita marah sama Tuhan. Ya mari kita datang kepada Dia di dalam doa, di dalam penyembahan, maka kita akan mengalami
kelepasan. Dia sanggup mengubahkan kelemahan kita supaya kita mengalami sesuatu yang lebih. Tuhan tertarik pada kekosongan dan kegelapan di dalam kehidupan kita. Mari kita teladani Bartimeus di dalam Markus 10 ayat yang ke-48. Bartimeus mengalami mujizat Yesus. Kenapa dia mengalami mujizat Yesus? Karena dia tidak malu mengungkapkan keadaannya yang sebenarnya. Bahwa dia buta, dia miskin, dia tidak punya teman. Dari mana saya tahu Bartimeus tidak punya teman? Nama Bartimeus itu bukan nama sebenarnya. Bartimeus itu artinya anak Timeus. Tidak ada satu orang pun di dalam komunitas itu yang tahu nama orang ini. Makanya disebut ini adalah anaknya Timeus, Bartimeus. Tidak ada yang mau bersahabat, tidak ada yang mau berteman, tidak ada yang mau dekat dengan dia. Tetapi Bartimeus ketika dia lihat, dia dengar bahwa Yesus lewat, dia tidak malu mengungkapkan kelemahannya. Dia tidak malu terbuka di dalam segala kekurangan di dalam hidupnya. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Dan ketika dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tidak mungkin Yesus bisa melewatinya begitu saja. Karena orang ini begitu terbuka. Dia mengulurkan bagian hidupnya yang mati kepada Yesus. Bandingkan dengan perempuan Sirofenesia. Perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus berpura-pura. Dia bukan orang Yahudi, tetapi dia berpura-pura. Ya, dia katakan Yesus anak Daud. Ini adalah panggilan yang waktu itu khusus hanya untuk orang Yahudi. Yang boleh memanggil Yesus sebagai anak Daud itu hanya orang Yahudi pada waktu itu. Artinya perempuan Kanaan ini, dia berpura-pura bahwa dia kenal Yesus. Dia dekat dengan Yesus. Dan ketika dia datang dengan kepura-puraannya, Yesus berkata dalam bahasa hari ini, mohon maaf kalau sedikit kasar, tetapi memang ada di Alkitab, anjing kau. Itu kata Yesus. Bukan saya yang ngomong. Yesus memanggil perempuan itu sebagai anjing. Karena berpura-pura. Karena itu sekali lagi, kalau memang engkau punya kebutuhan, engkau perlu pertolongan, tidak usah malu. Haleluya. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Tidak perlu malu mengakui kekurangan dan kelemahan kita. Haleluya. Haleluya. Seringkali kita lebih suka Tuhan mengubah keadaan yang kita hadapi daripada mengubah diri kita sendiri. Dan yang seringkali terjadi itu justru sebaliknya. Tuhan tidak akan mengubahkan keadaan kita sampai diri kita berubah. Itu yang menjadi targetnya Tuhan sebenarnya. Kenapa Tuhan memakai masalah di sekitar kehidupan kita, memakai orang-orang yang menjengkelkan dalam kehidupan kita? Karena Tuhan mau memproses kita. Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam cara pandang kita, dalam penyerahan diri kita, dalam sikap kita, dalam perkataan kita. Selama kita tidak mau berubah, maka keadaan apapun di sekitar kita, kita akan tetap rasa jengkel, pahit, ya kan, iri hati, kecewa, dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah terjadi perubahan di dalam kita, maka apapun yang terjadi di luar kehidupan kita tidak akan mempengaruhi kerohanian kita. Sebagai contoh, orang yang sakit di kolam Bethesda, ketika Yesus tanya, sudah sekian lama engkau ada di situ? Saya membayangkan percakapan ini. Dan dia berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa mengalami kesembuhan? Tuhan, bagaimana ya aku bisa mengalami mujizat? Bagaimana aku bisa mengalami yang lebih? Setiap kali aku masuk ke kolam itu, selalu ada yang lebih dulu masuk. Kenapa engkau nggak stopin yang mereka itu supaya aku yang mengalami lebih dahulu? Dia selalu membela diri, merasa diri benar, dan orang lain yang salah, keadaan yang salah. Tuhan, engkau yang harus merubah keadaan kehidupanku. Tapi yang Tuhan mau adalah pengakuan dari dalam dirinya bahwa memang dia tidak sanggup, dia tidak mampu, dia butuh pertolongan. Dan ketika dia mengakui kelemahannya, Yesus menyembuhkan orang ini. Dia mengakui kebutuhannya, Yesus membuat mujizat dan menunjukkan yang lebih dalam kehidupan dia.
bahwa dia diciptakan untuk lebih dari keadaannya yang ada saat ini. Dari kisah ini pun, ya, di kolam Bethesda, di sana menarik saudara kalau kita pelajari lebih dalam, karena di sana orang yang pertama kali masuk ke kolam itulah yang mengalami mujizat. Artinya Tuhan itu suka dengan first responder. Orang yang menanggapi, orang yang merespon paling cepat. Itu Tuhan suka banget sama orang seperti itu. Orang yang paling cepat mengakui kekurangan. Ya memang itu kelemahanku, memang itu kekuranganku, tapi aku mau berubah. Aku mau belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Orang yang lebih dulu mengampuni, orang yang lebih dulu memberi. Ini Tuhan suka banget sama orang-orang yang first responders, yang selalu menanggapi dengan cepat, menanggapi ya instan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan dalam kehidupannya. Bagaimana kita bisa mengalami yang lebih? Jangan berhenti menggali parit, jangan berhenti membuat parit, jangan berhenti untuk meminta. Nanti Anda baca sendiri Matius 7 dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Di sana kata kuncinya adalah mintalah, mintalah, mintalah. Bagaimana kita mengalami jauh lebih banyak dalam kehidupan kita. Di setiap ayat tadi, dari ayat 7 sampai 11, itu ada satu kata yang selalu muncul di dalam 5 ayat ini, yaitu kata mintalah. Yang perlu kita lakukan hanya minta. Minta itu menggali parit. Kita sedang menyiapkan ya bejana itu untuk Tuhan isi. Tuhan curahkan berkatnya sehingga kita mengalami sesuatu yang lebih. Dan percayalah bahwa kasih Bapa kepada kita jauh melampaui kasih orang tua kepada anak, kepada cucu. Sebesar apapun kasih Anda sebagai orang tua kepada anak-anak Anda, kasih Tuhan kepada Anda jauh lebih besar. Haleluya. Jadi intinya Tuhan punya sesuatu yang lebih dari apa yang kita miliki dan apa yang sudah pernah kita alami hari-hari ini dan sebelumnya. Kalau kita mau setia mengiring Tuhan, kalau kita mau setia meminta kepada Tuhan, tingkatkan dan perbaiki sikap dan karakter di Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan yang lebih, bahwa engkau punya potensi yang lebih besar daripada apa yang sudah pernah engkau alami hari ini. Dan kalau kita terus menggali parit-parit, menciptakan kebutuhan dan memperluas dampak kehidupan kita, maka Tuhan akan menunjukkan satu yang lebih. Engkau belum pernah melewati jalan ini.